Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di malam hari ini kita lanjutkan kajian hadis pilihan yang dikumpulkan oleh Al-Imam Abu Zakaria Yahya ibnu Syaraf An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullah. Kita masih di hadis yang ke-18 dan belum selesai dari pembahasan kalimat yang kedua yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, yaitu wa atbi' as-sayyi'atal hasanah tamhuha. Ikutkan perbuatan dosa, kesalahan itu dengan kebaikan yang akan menghapus kesalahan tersebut. Kita sudah sebutkan di pertemuan yang lalu bahwa di dalam syariat kita alhamdulillah sangat banyak amalan-amalan yang kalau kita kerjakan maka dosa kita akan terhapus. Kita sudah sebutkan di antaranya kita berwudu. Juga kita sudah sebutkan yang kedua di pertemuan yang lalu adalah birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua. Di pertemuan ini kita akan melanjutkan lagi menyebutkan beberapa amalan ringan, amalan yang mudah kita lakukan dan itu menjadi penggugur dosa yang pernah kita lakukan. Di antara yang disebutkan adalah hudur majalis adzikr. Ini penting supaya kita semangat untuk menghadiri kajian. Walaupun sebentar antara maghrib isya kita bisa sempatkan, walaupun sekali sepekan, itu keutamaannya besar. Itu di antara amalan yang bisa menghapus dosa yang pernah kita lakukan. Menghadiri majelis ilmu, majelis yang disampaikan di dalamnya Al-Quran, hadits Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini disebut secara khusus oleh Nabi kita dalam hadits yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi dalam kitab Syu'abil Iman, cabang-cabang keimanan. Nabi kita Muhammad SAW bersabda, ma jalasa qaumun majlisan yadhkuruna Allah fih. Tidaklah sekelompok orang duduk di sebuah majelis yang mana mereka menyebut nama Allah dalam majelis itu. Menyebut nama Allah dalam majelis itu. Fayakumuna, sehingga setelah itu mereka berdiri, mereka berpisah, mereka keluar dari majelis itu, yuqalu lahum, maka akan dikatakan kepada mereka, kumu qad ghafarallahu lakum dzunubakum wa buddilat sayyi'atukum hasanat. Silakan kalian berdiri, sungguh Allah telah mengampuni dosa kalian dan telah diganti dosa kalian dengan kebaikan. Ini hadits yang tentunya ketika kita menyadari bahwa diri kita ini tidak pernah lepas dari dosa. Tidak pernah. Saya sudah sampaikan sebelumnya hadits dari Anas bin Malik bahwa Nabi SAW bersabda, kullu bini Adam khata.
semua keturunan Adam pasti akan jatuh dalam kesalahan. Itu dipastikan. Bahkan dalam hadits lain, Nabi bersabda, "Laulam tudnibu, la dhahaballahu bikum." Kalau kalian tidak jatuh dalam dosa, maka Allah akan menghilangkan kalian di muka bumi ini. Karena Adam saja jatuh dalam kesalahan sebagai manusia. Iya, apalagi kita keturunannya. Yang memang ya jauh dari kata tentunya sempurna. Jauh dari kata sempurna. Semua kita pasti dosa. Karena kita ini mukmin, pelupa sifatnya. Pelupa, selalu lupa. Jatuh dalam kesalahan, sadar ini kesalahan, nanti lupa lagi. Jatuh lagi. Makanya Nabi katakan, innal mu'min nassa'an. Mukmin itu pelupa. Sehingga sudah pernah sadar kalau itu dosa, jatuh lagi. Sadar lagi, jatuh lagi. Kenapa bisa begitu? Pelupa. Dan syaitan tidak akan pernah berhenti menggoda kita. Tidak akan pernah berhenti. Bahkan saat kita beribadah pun, syaitan tidak pernah berhenti. Hadits terkenal di kita bahwa syaitan, dan ini semua kita rasakan. Ya, syaitan jika muadzin adzan, dia akan lari dengan sambil kentut. Karena tidak sukanya dia dengan suara adzan. Tapi kalau selesai adzan, dia akan kembali membisikkan segala sesuatu kepada orang yang sedang sholat. Qomat, lari lagi. Selesai, datang lagi. Dia membisikkan segala sesuatu yang bisa mempengaruhi sholat seorang yang sholat. Tidak sama bisikannya. Masing-masing akan dibisikkan apa yang syaitan melihat bahwa orang ini condong ke situ. Condong ke situ. Ini kita rasakan semuanya. Kalau kita sholat, tidak seorang pun dari kita yang lepas dari bisikan itu. Pasti itu. Cuman ada yang cepat sadar, ada juga yang terus sampai selesai sholat, sudah salam. Oh, begitu. Ada juga yang sadar langsung. Ada juga yang sadar langsung. Ini menunjukkan apa? Setan tidak pernah berhenti untuk menggoda kita. Sampai pernah Ibnu Abbas datang seorang yang bertanya kepada beliau radhiyallahu taala anhuma, kenapa itu kalau orang selain Islam, selain Muslim yang taat, itu kalau ibadah khusyuk sekali. Kalau selain Muslim, iya, khusyuk sekali. Kita kalau melihat selain yang beragama Islam, lebih khusyuk orang yang ibadah dengan nyanyi daripada yang ibadah menyebut nama Allah. Dari awal sampai akhir. Kata Ibnu Abbas, jawabannya mudah sekali. Ma fa'ala syaitan biqalbin qarib. Apa yang syaitan mau goda lagi terhadap hati yang sudah rusak? Ngapain? Mereka sudah kafir. Namanya kafir, apapun dia lakukan, percuma. Jadi tidak perlu dibisik-bisikan lagi. Karena apapun yang dia lakukan, tidak ada gunanya. Sementara mukmin 2 rakaat sebelum subuh, itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Gimana caranya? Tidak digoda. Karena bahaya ini. Kalau dia khusyuk sempurna, bahwa dia mendapatkan lebih baik daripada dunia dan isinya. Demikian pula ibadah-ibadah yang lain. Ini syaitan tidak akan pernah berhenti. Tidak akan pernah berhenti. Memang kalau kita kenal agama yang baik, tidak mungkin kita sembah berhala. Kalau kita kenal agama yang baik, kita punya keyakinan yang benar. Bahwa kita ini dicipta hanya untuk beribadah kepada Allah. Hidup dan matinya kita. Memang kita tidak diajak sembah berhala. Tapi syaitan akan masuk di kita jalur yang lain. Ia membuat amalan kita batal. Ia membuat amalan kita batal. Tapi syariat Islam, karena hal tersebut adalah hal yang pasti, makanya Nabi hanya mengatakan, kalau kamu jatuh dalam dosa, ganti dengan kebaikan langsung. Supaya itu menghapusnya. Di antaranya adalah majelis yang seperti ini. Setiap kita datang, kalau kita ikhlas kepada Allah. Bukan kita datang ke sini, tidak ada keinginan kita. Kita juga datang, tidak ada kita inginkan kecuali ilmu. Maka kita akan mendapatkan ini keutamaan.
Nanti di akhir majelis, malaikat akan katakan kepada kita, kumu, silakan kalian berdiri bangkit berpisah. Qad ghafarallahu lakum dzunubakum. Allah telah mengampuni dosa-dosa kalian. Wa buddilat sayyi'atukum hasanat. Dan dosa kalian telah diganti dengan kebaikan. Ini keutamaan bermajelis ilmu. Belum lagi keutamaan yang lain. Cuman yang saya mau sebutkan hanya ini saja. Bahwa ini ternyata bisa menghapus dosa. Ini majelis ilmu. Kemudian yang berikutnya lagi. Di antara yang bisa menghapus dosa adalah menjawab muadzin. Kalau muadzin adzan, terus kita jawab, itu penghapus dosa juga. Iya, ringan, mudah diucapkan. Iya, mudah dilakukan. Maka hal itu kalau dilakukan, keutamaannya, kesalahan kita akan diganti dengan kebaikan. Kata Nabi dalam hadits riwayat Imam Muslim, rahimahullah, man qala hina yasma'un al-muadzin, siapa yang berkata ketika dia mendengar muadzin adzan, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi rabban wa bi muhammadin rasulah wa bil islami dina. Ini setelah dia jawab Allahu akbar, dia jawab sampai selesai. Setelahnya dia bilang, dia ucapkan, dia berdoa setelah adzan yang dia dengar, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini kan kalimat biasa kita ucapkan, kita sudah hafal, tinggal disusun saja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Setelah itu dia tambah, raditu billahi robban. Saya ridho Allah itu sebagai Rob saya, pencipta, pengatur, pemberi rezeki, yang menghidupkan, yang mematikan, itu namanya Rob. Saya ridho dialah Allah Rob saya. Wabi Muhammadin Rasulah. Saya ridho Muhammad itu adalah Rasul saya, utusan Allah. Wabil Islami dina. Saya ridho Islam itu agama. Ini tambahannya. Setelah bersyahadat dengan dua kalimat syahadat, kita bilang, raditu billahi robban. Wabi Muhammadin Rasulah. Wabil Islami dina. Tambah 3 kalimat ini. Apa yang kita dapatkan? Kata Nabi, gufirolahu dambu. Maka diampuni dosa-dosanya. Kalimat pendek, tapi dosa kita akan dihapus. Dengan kalimat itu. Ini keutamaan. Kita tidak perlu baca doa yang panjang. Kan ada juga doa adzan yang panjang. Ya. Allahumma robba hadhihi da'watit tammah. Itu panjang. Susah kita hafal. Walaupun doa itu juga punya keutamaan. Keutamaannya adalah siapa yang mengatakan itu nanti akan mendapatkan syafaat Nabi di hari kiamat. Akan mendapatkan syafaat Nabi di hari kiamat. Cuma panjang. Riwayat Muslim juga itu hadis. Itu doa. Tapi semua kita bisa yang pendek seperti ini. Karena cuma 2 kalimat syahadat. Setelah itu tambahkan tadi. Raditu billahi robban. Wabi Muhammadin Rasulah. Wabil Islami dina. Diampuni dosa-dosa kita. Ini keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada siapa saja yang dikehendakinya, yang dibukakan taufik untuk membaca itu. Juga di antara amalan yang ringan, mungkin biasa, bahkan sering kita lakukan, cuman kita tidak tahu keutamaannya, yaitu berzikir setelah sholat 5 waktu. Bertasbih, subhanallah, bertahmid, alhamdulillah, bertakbir, Allahu Akbar, kemudian bertahlil, la ilaha illallah. Kalau kita baca itu, ya, maka dosa juga kita akan diampuni. Ada hadis, saya sengaja sebutkan ini supaya kita tahu itu kedudukan zikir setelah sholat.
Kan kadang sebagian kita setelah zikir, setelah sholat salam, kadang keluarkan HP, pegang HP. Iya, pegang HP. Sibuk dengan hal tersebut, dapat tentunya godaan dari syaitan. Iya, godaan dari syaitan. Tidak tercela, tapi kita rugi. Iya, rugi, tidak menggunakan waktu dan kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sebagai seorang muslim. Ada hadis riwayat Imam At-Tirmidzi rahimahullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Innal hamdalillah." Sesungguhnya ucapan alhamdulillah, wa subhanallah, ucapan subhanallah, wa la ilaha illallah, dan ucapan la ilaha illallah, wallahu akbar, dan ucapan Allahu akbar. Itu 4 kalimat. 4 kalimat. Alhamdulillah, subhanallah, Allahu akbar. Wa la ilaha illallah. Ini 4 kalimat ini la tusakitu min dunubil abdi kama tasaqata waraqu hadis syajarah. Itu dulu pertama. Kata Nabi. 4 kalimat ini akan menggugurkan dosanya seorang hamba sebagaimana gugurnya daun-daun yang ada di pohon ketika musim gugur. Itu 3 kalimat ini. Di hadits yang lain, Nabi SAW katakan, man sabbahallah salatan wa salatin. Siapa yang mengucapkan subhanallah 33 kali. Wa hammada 33 kali. Dia mengucapkan alhamdulillah 33 kali. Kemudian dia mengucapkan kabbarallah, bertakbir, Allahu Akbar 33 kali. Kemudian dia ucapkan sekali la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu kalimat. Maka dikatakan gufirat dunubuhu walau kana mithlu zabadil bahr. Akan dihapus dosanya walaupun sebanyak buih lautan. Jadi itu yang kita baca itu yang setiap kali sholat. Bertasbih, takbir, tahmid, tahlil. Itu penggugur dosa. Dalam hadis yang agung lagi riwayat Imam At-Tirmidzi, Nabi jelaskan, ma'alal ardi rojulun. Tidak ada seorang pun di atas muka bumi ini. Ini takbir umum, siapa saja. Laki-laki, perempuan, muda ataupun sudah tua. Tidak ada seorang pun di atas muka bumi ini mengucapkan la ilaha illallah. Dia bilang la ilaha illallah. Wallahu akbar. Dia bertakbir. Wa subhanallah. Dia bertasbih. Walhamdulillah. Dia bertahmid. Terus juga wala haula wala quwata illa billah. Itu tambahnya di sini. Jadinya 5 kalimat. Ya, 5 kalimat. Ada tambahan la haula wala quwata illa billah. Siapa saja yang mengucapkan ini, kuffirat anhu dunubuhu, digugurkan dosa-dosanya, walau kana aksar min zabadil bahar, walaupun lebih banyak daripada buih lautan. Itu kalimat-kalimat tadi. Tambah kata la haula wala quwata illa billah. Makanya kata Nabi, ikutkan kesalahan itu dengan kebaikan yang akan menggugurkan kesalahan itu. Ini benarnya kata Nabi kita Muhammad SAW dalam hadis yang kita baca ini. Kemudian juga di antara yang menggugurkan adalah bersedekah. Bersedekah walaupun sekecil apapun itu. Sepotong kurma. Yang Nabi SAW katakan. Walaupun dengan sepotong kurma. Walaupun sesuap nasi. Itu penggugur dosa. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi juga. Kata Nabi kita Muhammad SAW, as-sodaqatu tutfi'ul khoti'ah kama yutfi'ul ma'un nar. Masya Allah. Sedekah itu menggugurkan dosa.
sebagaimana air bisa memadamkan api. Itu sedekah. Ini kata Nabi SAW. Maka ini yang disebutkan oleh para ulama bahwa sedekah itu adalah termasuk hasanah. Termasuk kebaikan yang menggugurkan dosa. Yang berikutnya lagi, mengunjungi, menjenguk orang sakit. Ini juga jangan dianggap sepele. Menjenguk orang sakit termasuk kebaikan. Yang kalau kita lakukan, maka akan menggugurkan dosa yang pernah kita lakukan. Ada hadis dari Nabi kita Muhammad SAW. Di sini ada hadis riwayat Imam Ahmad, ya, rahimahullahu taala. Nabi kita Muhammad SAW bersabda, "Idza 'ada ar-rajulu akhahul muslim." Jika seorang mengunjungi, ya, saudaranya muslim, ya, dia ziarah, dia kunjungi saudaranya semuslim, tapi dibilang di sini muslim. Dia bilang di sini adalah muslim, baru berlaku ini. Masya fi khirafatil jannah. Satu. Maka dia sebenarnya lagi berjalan di bawah naungannya surga. Ini saat perginya. Saat perginya, dia sebenarnya berjalan di naungan surga. Naungan pohon yang ada dalam surga. Sampai kapan? Hatta yajlisa. Sampai dia duduk. Sampai-sampai. Jadi dari berangkat rumah, kalau niatnya adalah jenguk orang sakit, dia berjalan ke sana di bawah naungan pohon-pohon surga. Terus, faida jalasa gomaratsuhur rahmah. Masya Allah. Kalau dia sudah duduk, ya, sudah duduk, maka dia akan diliputi oleh kasih sayang Allah. Keutamaan kedua. Keutamaan kedua. Fa in kanat gudwatan shalla alaihi sab'una alfa malakin hatta yumsi. Masya Allah. Kalau dia pergi jenguk saudaranya itu di waktu pagi, maka akan bersolawat untuknya 70.000 malaikat. Akan bersolawat untuknya 70.000 malaikat sampai sore. Jadi solawatnya dari pagi sampai sore. Solawatnya malaikat, maksudnya malaikat akan mendoakan. Akan mendoakannya. Itu kalau dia lakukan di pagi. Wa in kana masaan, kalau dia lakukan itu adalah di waktu sore. Kadang-kadang orang menjenguk orang sakit ya waktu yang berbeda-beda. Maka kalau dia sore, shalla alaihi sab'una alf, sama malakin hatta yusbiha, maka akan mendoakannya 70.000 malaikat sampai subuh. Sampai subuh. Ini berarti menjenguk orang sakit adalah termasuk kebaikan yang bisa menggugurkan kesalahan. Apalagi kalau dia pergi jenguk, dia bersalaman. Tanpa menjenguk orang sakit saja kita berjumpa dan bersalaman dengan teman kita. Berjumpa, misalnya kita dari rumah, ketemu di masjid ini. Pertama ketemu kita bersalaman. Itu ringan. Sederhana. Tapi penggugur dosa. Ini saya pilih karena bisa kita lakukan kapan saja. Ada hadis dalam hal ini. Masih riwayat Imam Tirmidzi. Iya. Keutamaan orang yang bersalaman kalau ketemu. Jadi kalau ketemu orang sakit dia bersalaman, dapat 2 kebaikan. Tapi kalau orang sehat bersalaman juga, dapat juga hadis ini. Kata Nabi SAW, ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasofahani illa ghafarallahu lahuma qabla ayyaftariqa. Masya Allah. Tidaklah 2 orang muslim. Tidak harus 2, boleh lebih banyak. Tidaklah 2 orang muslim. Karena namanya bersalaman paling sedikit 2. Tidaklah 2 orang muslim. Keduanya bertemu, berjumpa. Kemudian saling salaman. Saling salaman. Ya. Illa kecuali pasti. Allah akan mengampuni dosa keduanya sebelum dia berpisah. Jadi kalau kita nanti tadi datang bersalaman. Kita keluar, kita berpisah sebentar.
maka Allah sudah ampuni dosa kita. Bagi yang ikhlas. Bagi yang lakukan itu karena Allah. Jadi ini keutamaan ringan, tapi penggugur dosa. Penggugur dosa. Nah ini salaman yang tepat. Kalau ketemu. Ini namanya salaman yang disunnahkan. Kalau ketemu. Kalau kita bertemu, itu dianjurkan kita bersalaman. Kalau kita ketemu, dianjurkan kita bersalaman. Dia sunnah hukumnya, tidak wajib. Tidak berdosa kalau orang tidak bersalaman. Kalau ketemu dan punya keutamaan. Ini adalah kebaikan. Bisa saja kita ke masjid, ya, kita melihat hal yang tidak bagus, mendengar hal yang tidak bagus, ya, yang bisa saja itu adalah merupakan dosa, tapi ketemu saudara, salaman, gugur lagi. Ini keutamaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dosa kita banyak, umur kita pendek. Ya, umur kita pendek. Nah, ini ya hal-hal yang ringan bisa kita lakukan, mudah sekali. Bersamaan dengan itu dia memiliki pahala yang besar. Terakhir yang saya pilihkan di sini adalah di antara amalan yang bisa membuat dosa kita digugurkan adalah al-ihsan ilan nas. Masya Allah. Berbuat baik kepada manusia. Berbuat baik kepada manusia. Sudah lewat kalau itu orang tua. Sudah lewat orang tua. Sekarang manusia secara umum. Kita dianjurkan untuk bermanfaat untuk banyak orang. Dan kita akan mendapatkan keutamaan. Di sini ada hadits yang diriwayatkan oleh disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimallahu taala sebagai hadits yang sahih dalam kitab beliau Silsilah As-Sahihah. Nabi kita Muhammad SAW bersabda, ahabbun nas ilallah. Itu awalnya. Manusia yang paling dicintai oleh Allah. Orang yang paling dicintai oleh Allah di dunia ini adalah anfa'uhum linnas. Orang yang paling bermanfaat untuk orang lain. Makanya Nabi bilang, man istata'a minkum ayyamfa' akhahu falyaf'al. Siapa saja di antara kalian yang bisa melakukan sesuatu yang bermanfaat untuk saudaranya, lakukan. Siapa saja di antara kita. Kalau bisa berbuat manfaat untuk orang lain, lakukan. Siapapun orang itu, dia lakukan. Karena orang yang paling dicinta oleh Allah, yang paling bermanfaat untuk orang lain. Ini yang dikatakan oleh Nabi. Kemudian berikutnya, wa ahabbul a'mali ilallah. Tadi orangnya. Kalau ini amalan. Amalan yang paling dicintai oleh Allah. Sururun tudkhiluhu ala muslim. Masya Allah. Kebahagiaan yang antum masukkan di hati seorang muslim. Kita membuat orang tertawa. Membuat orang senang. Bahagia. Itu amalan yang paling dicintai. Amalan yang paling dicintai. Walaupun orang itu kadang kita tidak suka. Makanya Nabi SAW pernah datang seorang. Beliau lagi sama Aisyah. Ini orang paling jelek. Ini orang paling jelek. Tingkah lakunya. Perbuatannya. Tapi setelah orang itu mendekat. Nabi berbuat baik malah kepadanya. Padahal orang buruk. Kenapa? Itu tadi. Walaupun orangnya itu buruk. Kita masukkan kebahagiaan padanya. Itu adalah amalan paling dicintai. Kadang kan kita kalau ada orang yang kita tidak suka. Masya Allah. Iya. Kita rasakan sendirilah masing-masing itu. Iya. Kita orang Makassar bilang bombe, sering bombe. Iya. Masalah sedikit, pokoknya. Padahal lawannya ini adalah amalan yang paling dicintai oleh Allah. Berikutnya, atau di antara amalan yang dicintai adalah takshifu anhu kurbah. Antum memberikan kelapangan terhadap kesusahannya. Iya, menyingkap hal yang dia lagi susah di dalamnya. Terus atau ini semua amalan dicintai ini. Tatrudu anhu ju'an. Antum menghilangkan rasa laparnya.
Itu juga termasuk amalan yang dicintai. Atau takdi anhu dainan. Antum bayarkan utangnya. Bayarkan utangnya. Tahu ada saudara terlilit utang, kemudian kita bayarkan, Masya Allah. Itu amalan yang paling dicintai. Iya. Tentunya syaratnya jangan dengan niat nanti disebut-sebut. Iya, karena kalau sudah disebut lagi setelahnya, kau sudah tahu dibayarkan utangnya. Nah, itu masalah. Itu gugur lagi yang kita lakukan. Iya, gugur lagi yang kita lakukan. Terus setelah itu, kata Nabi, wali an amshi ma'akin li fi hajat ahabbu ilayya min a'takif fi hadal masjid. Masya Allah. Saya berjalan. Kata Nabi, saya berjalan bersama saudaraku untuk membantu kebutuhannya. Ada saudara kita punya kebutuhan. Dia tidak bisa lakukan sendiri. Kemudian kita bersamanya. Berjalan untuk membantunya. Itu kata Nabi lebih saya cintai daripada beritikaf di masjidku ini. Masjid Nabawi, kita tahulah keutamaannya beritikaf di dalamnya. Tapi kita bantu saudara. Kita berjalan bersamanya untuk membantunya. Allah lebih cintai daripada kita itikaf di Madinah. Masya Allah. Ini kemudian yang terakhir Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, waman katama goidoh, walau sya'an yumdiyahu amdoh, mala Allahu qalbahu yaumal qiyamah ridho. Siapa yang menahan, menyembunyikan kemarahannya. Dia sebenarnya marah, tidak suka, tapi dia sembunyikan. Sebenarnya kalau dia ingin lakukan, dia pasti bisa lakukan itu kemarahan. Dia orang yang mampu menunaikannya, kemarahannya itu. Tapi dia tahan. Allah akan memenuhi hatinya pada hari kiamat dengan rasa ridho. Ini amalan yang tentunya Masya Allah. Banyak ini hadisnya panjang. Kalau bisa kita lakukan salah satunya, lakukan. Lakukan. Ini karena bisa mengganti apa yang telah lewat berupa kesalahan kita. Dan banyak lagi hal di sini saya tidak sebutkan, ada umroh, ya, ada haji, termasuk yang menggugurkan kesalahan. Sholat 5 waktu tentunya tidak perlu saya sebutkan. Karena antara sholat yang satu dengan sholat yang lain penggugur dosa itu terkenal, itu hadisnya. Itu hadisnya terkenal. Kalau kita bisa menjaganya. Puasa Ramadan ke Ramadan berikutnya kalau kita bisa jaga, penghapus dosa. Itu penghapus dosa. Itu tidak perlu disebutkan karena selalu disebutkan. Kalau kita ceramah Ramadan, datang Ramadan pertama, itu hadis disebutkan. Itu hadis disebutkan. Maka ini yang kita sebutkan hal-hal yang ringan. Hal-hal yang ringan. Dengan ini kita selesai dari potongan kedua hadis ini. Sisa nanti yang terakhir insya Allah kita ambil di pertemuan berikutnya. Insya Allah ta'ala. Kita cukupkan dulu, kita masuk di tanya jawab. Mohon nasihatnya Ustaz, terutama untuk anak dan teman yang sudah ngaji. Namun mukanya apa ini? Mukanya kaci. Saat ketemu sesama saudara muslim, mukanya enggan mengucapkan salam. Dan apakah tidak disebarkannya sunnah menyebabkan fitrah itu makin rusak dari zaman ke zaman? Mohon nasihatnya Ustaz. Iya. Pertama itu ya tentunya hal yang keliru ya. Kalau ketemu muka kaci. Iya. Seharusnya kalau ketemu kita senyum, kita salaman. Tapi satu poin yang harus kita paham bahwa jangan dulu bersangka buruk. Bisa saja sebenarnya dia lagi memikirkan masalahnya. Sehingga dia tidak lihat kita yang datang. Karena kalau pikiran kita sibuk, biar orang di hadapan kita tidak lihat. Kita tidak perhatikan. Siapa tahu dia punya masalah di rumah, masalah di pekerjaannya, dia mau taklim, istrinya tahan, akhirnya keluar dengan kemarahan. Kan begitu.
dia lagi di kantor tadi banyak sekali urusannya sehingga datang ke majelis masih pikirkan itu masalahnya sehingga dia tidak lihat kita lewat. Di sini kita harus bangun ya persangkaan baiknya kita, baiknya kita. Iya. Walaupun sekali lagi ini tentunya salah karena kita tidak senyum, tidak salam, tidak salaman. Cuman itu tadi, kita berbaik sangka pada teman kita. Supaya kita tidak sakit hati dari perbuatannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu tentunya memudahkan kita untuk menampakkan kebahagiaan, salam, senyum kepada teman-teman kita. Saya pernah dapat sholat berjemaah di musola kecil. Seperti di kantor, mall dan sebagainya. Ukurannya sangat kecil. Hingga imam harus sejajar dengan makmum. Bolehkah kondisi seperti itu? Boleh. Dibolehkan. Jadi asalnya itu imam kalau makmumnya lebih dari satu, yaitu 2 ke atas, sunnahnya adalah imam di depan, makmum di belakang. Itu sunnahnya. Itu sunnahnya. Tapi kalau tidak memungkinkan, maka boleh imam dan makmum apa? Sejajar. Dibolehkan. Karena dibutuhkan kondisinya. Dibutuhkan kondisinya. Dan sholatnya tetap sah. Apakah termasuk sunnah? Pada saat muadzin mengucapkan asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, ia mendengarkan adzan meniup jari jempol lalu mengusapkan kepada mata dan mengucapkan bacaan tertentu. Tidak sunnah. Sunnahnya itu kata Nabi SAW dalam hadits riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, man sami'a an-nida atau idza sami'tumul muadzin yuadzin falyakul mitlu ma yaqulul muadzin. Siapa yang mendengar muadzin adzan atau mendengarkan adzan, maka hendaklah dia mengucapkan apa yang dikatakan oleh muadzin. Dia ucapkan seperti diucapkan oleh muadzin. Itu saja sunnahnya. Setelahnya baru doa. Tidak ada gerakan dalam adzan yang disunnahkan. Tidak ada gerakan. Tidak ada gerakan. Tidak ada bahkan angkat tangan. Setelah muadzin adzan, doa adzan, tidak disunahkan angkat tangan bahkan dalam syariat. Ya, karena Nabi SAW menganjurkan untuk membaca doa setelah adzan dan tidak dinukil dari beliau mengangkat tangan. Tidak dinukil dari beliau mengangkat tangan. Maksudnya doa adzannya, adapun kalau ada orang berdoa antara adzan di iqamah, boleh angkat tangan. Misalnya dia antara adzan iqamah dia mau berdoa kepada Allah. Karena itu termasuk waktu apa? Mustajab. Dikabulkannya doa. Dikabulkan doa. Dia angkat tangan. Boleh. Tapi doa adzan tidak ada sunnah angkat tangan. Doa adzan tidak ada sunnah angkat tangan. Ustaz, bagaimana cara melupakan? Aduh, sudah saya baca nih pertanyaan lagi ya. Cara melupakan cewek yang disukai. Karena pada saat ingin move on dari dia, foto-fotonya selalu muncul di Instagram. Dan cewek itu teman sekolah saya, Ustaz. Masya Allah. Ngerinya ini, bakar saja Instagramnya. Iya, apa yang harus dilakukan ini? Gimana? Apa yang harus dilakukan? Saya minta saran pada kita dulu ini. Apa yang harus dilakukan ini? Hapus Instagramnya deh. Masya Allah. Itu cara, Masya Allah. Bagus itu. Hapus Instagramnya. Iya, supaya kita tidak lihat. Supaya kita tidak lihat. Tapi cara yang syar'i adalah kita ridho terhadap takdir. Cara yang syar'i adalah karena Instagram walaupun dihapus nanti pasti mau lagi install. Kan itu masalah. Iya, tangan tak gatal sendiri mau berteman dengannya. Iya. Itu masalah. Maka sekarang adalah cara yang tepat adalah kita ridho terhadap takdir. Kalau itu hilang dari kita, ridho. Ini bukan takdir saya berarti di situ. Bukan takdir saya di situ. Karena semua kita ini telah ditentukan siapa jodohnya. Sudah ditentukan. Iya. Sebagaimana kita semua ini sudah ditentukan di mana kita akan meninggal. Jodoh itu sama dengan
ajalta. Iya. Kalau jodoh, tidak mungkin dia pergi dari kita. Istilahnya para ulama, gunung itu tidak lari kalau dikejar. Gunung tetap diam, tetap di situ. Kalau memang kita ditakdirkan ke situ. Iya. Kalau kita memang ditakdirkan ke situ. Artinya walaupun itu adalah dia lari-lari, menghindar. Tapi kalau jodoh kita, situ juga. Ada teman, ya, saya sama-sama di Yaman. Dia sudah ke sana kemari, ibunya bilang, ini mau kamu nikahi. Ini saja kamu nikahi. Tapi dia tidak setuju. Dia cari kemana-mana. Temu ini tidak cocok. Temu ini tidak cocok. Antara dia ditolak, dia menolak. Nggak begitu. Iya. Akhirnya, yang itu juga dinikahi. Itu dibilang bahwa jodoh itu tidak bisa kita tolak kalau memang takdirnya. Kalau memang takdirnya. Makanya sisa sekarang adalah takdir. Katakan saja seperti yang dikatakan, dianjurkan oleh Nabi SAW. Ya, kalau kita ditimpa oleh sesuatu, ya, kekurangan atau apa saja, hal yang kita suka tapi tidak dapat, maka katakan qadarullahi wa masya'a fa'al. Ketentuan Allah, apa yang dikehendaki pasti dia lakukan. Apa yang dia inginkan pasti dia lakukan. Kita tidak bisa menolak. Kita tidak bisa menolaknya, wallahualam. Batas melakukan sholat jamak qashar sesuai pribadi ustaz. Biasa sampai kota atau daerah mana di Sulsel? Batas daerah. Maksudnya sesuai pribadi ustaz apa maksudnya? Jadi maksudnya kita bahas, tidak boleh bahas sesuai pribadi. Kita kalau bahas syariat, apa yang sesuai dalil begitu? Apa yang sesuai dalilnya kalau batas kita mulai qashar. Perjalanan yang jarak yang akan ditempuh. Berbeda pendapat. Saya sudah sampaikan waktu di pembahasan Umdatul Fiqhi, pembahasan fikih, para ulama berbeda pendapat terkait dengan jarak safar baru boleh jamak qashar. Kalau mayoritas dari ulama Syafi'iyah, demikian pula yang lainnya, mayoritas ulama fikih, mereka berpendapat di atas 80 kilo. 80 kilo, ya itu baru berlaku jamak qashar. Sementara ulama yang lain, enggak. Tergantung ya kebiasaan. Kalau kebiasaannya adalah orang mengatakan ke situ safar, berlaku safar. Ya, kalau pendapat ini dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Dan kita katakan waktu pembahasan, yang paling hati-hatinya adalah kita pegang pendapat Imam Syafi'i. Itu kita anggap safar itu paling aman adalah kalau jarak tempuhnya 80 kilo ke atas. Baru kita anggap apa? Safar. Itu paling hati-hati. Walaupun pendapatnya ini tidak ada dalil yang jelas. Yang langsung mengatakan 80 kilo baru boleh jamak qashar. Tidak ada dalil jelas. Tapi untuk hati-hati. Karena ulama sepakat kalau di atas 80 kilo. Kalau di atas 80 kilo. Mereka berselisih kalau kurang. Mereka berselisih kalau kurang. Makanya kalau kita, misalnya dari mana ini kalau ke atas? Sampai mana 80 kiloan? Jeneponto. Sudah, berarti jamak qashar. Kalau ke bawah, kita sampai mana? Baru, Pangkep. Iya, anggaplah Pangkep. Nggak tahu jaraknya berapa. Makassar ke Pangkep berapa puluh kilo? 80. Sudah, di situ berlaku jamak qashar. Itu yang disepakati itu. Kurang dari itu diperselisihkan. Kurang dari itu diperselisihkan. Wallahu alam. Bolehkah sholat asar dijamak dengan sholat Jumat jamak qashar? Ini sudah kita bahas di waktu pembahasan jamak qashar juga. Ya, sebenarnya jadi para ulama berselisih pendapat akan bolehnya jamak antara asar dan Jumat. Cuman kita katakan sebenarnya kalau kita lagi safar jangan Jumat. Jangan sholat Jumat supaya tidak masuk itu di perselisihan. Kan musafir tidak wajib Jumat. Musafir. Nabi di safarnya tidak pernah Jumatan.
Tidak pernah Jumatan. Jadi supaya kita keluar dari silang pendapat, jangan ikut Jumatan. Selesai orang Jumatan, kita sholat duhur, 2 rakaat baru sholat asar. Iya, adapun kalau kita ikut Jumatan, ini diperselisihkan. Dalam madhab Hanabila, tidak boleh jamak qasar antara Jumat dengan asar. Tapi mayoritas juga mengatakan boleh, tidak ada masalah. Yang penting dia Jumatnya setelah masuknya waktu. Dia Jumatnya setelah masuknya waktu. Kalau dia Jumatan sebelum masuk waktu, karena Jumat itu boleh sebelum masuk waktu duhur. Jumat itu boleh dilakukan sebelum masuk waktu duhur. Itu keunggulannya Jumat. Sama dengan Id dia. Sama dengan Id. Kalau dia sebelum waktu, tidak boleh jamak asar. Tidak boleh jamak asar, itu wallahu a'lam. Bagaimana menyikapi seorang yang telah dahulu mengenal sunnah, lalu dia disibukkan pekerjaan duniawi semata dan meninggalkan kajian sampai futur dan merasa dirinya baik-baik saja. Pertama, kita tentunya mendoakan hidayah untuknya. Dan kita harus sadar, memang setiap amalan ya pasti ada futurnya. Nabi memang sudah katakan seperti itu dalam hadits riwayat Imam Ahmad dan selainnya. Kullu amalin syirroh. Setiap amalan itu ada semangat. Wa kullu syirrotin fatroh. Setiap semangat pasti ada futurnya. Ada masa jenuh, bosan. Ada. Makanya kalau dapat saudara kita yang futur, doakan lagi hidayah. Berarti kan dia lagi kurang hidayah. Lagi kurang hidayah. Nabi katakan setelahnya, faman kanat fatratuhu ala sunnati faqad ihtada. Siapa yang masa futurnya tetap baik-baik saja di atas sunnah, cuman dia tadinya ta'lim tidak sekarang, tapi tetap di atas sunnah. Tetap dia jaga ya dirinya di atas sunnah. Tadinya berjenggot tetap berjenggot. Tadinya tidak isbal tetap tidak isbal. Tadinya kalau perempuan pakai jilbab besar, tetap pakai jilbab besar. Pakai cadar, tetap pakai cadar. Padahal lagi putus. Maka kata Nabi, faqad ihtada. Orang yang seperti itu masih di atas hidayah. Walaupun kita tidak lihat lagi di taklim. Dulu, dia masuk di grup pemburu taklim. Dulu, seperti grupnya Pak Haji Muflis. Dia punya grup pemburu taklim. Iya. Dulu, tapi sekarang dia tidak masuk. Tapi kalau kita melihat dia tetap sunnah. Tetap di atas sunnah. Maka dia masih di petunjuk. Masih di atas petunjuk. Yang lainnya, yang sisi kedua ini yang masalah. Yaitu waman kanat fatratuhu ala ghairi dzalik faqad halak. Siapa yang masa futurnya selain itu, dia sudah tidak di atas sunnah lagi. Itu yang binasa. Kalau kita melihat tadi, teman kita Masya Allah, tadi jilbab. Iya. Setelah itu futur. Oh, tidak ada lagi jilbab. Nah, pakaian tadi di bawah mata kaki, sekarang di atas lutut. Oh, itu masalah. Yaitu binasa, kata Nabi. Nabi yang bilang itu binasa. Jadi kalau kita dapat teman tak masih di atas sunnah, cuman dia tidak rajin taklim, alhamdulillah, itu kebaikan. Iya, itu kebaikan. Sudah saudara? Alhamdulillah. Ini masih ada pertanyaan. Ada tadi yang juga saya lewatkan karena agak panjang jawabannya, tapi qadarullah. Selesai. Insyaallah kita lanjut lagi di pertemuan akan datang. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.